sahabat yang menjawab, "Malaikat itu ya Rasulullah." Para malaikat ya Rasulullah. Humul ladzina ajaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya bagi kami. Betulkah malaikat? Apa kata Rasulullah SAW? Bukan malaikat. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman? Mereka ada di sekeliling Allah. Mereka dekat dengan Allah. Wajar mereka beriman. Mereka lebih dekat kepada Allah ketimbang kita. Setiap saat mereka langsung berhadapan dengan pengawasan Allah. Wajar mereka beriman. Wah, itu ya Rasul. Bukan malaikat pun. Antum ya Rasulullah, al-anbiya wa rusul. Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Lasna, bukan kami. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman setiap saat kami dikontrol oleh wahyu Allah. Wahyu turun membimbing kami. Wajar kami beriman. Oh, itu ya Rasul. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Idan nahnu ya Rasulullah ashabu. Kalau begitu kami ya Rasulullah sahabat Anda. Kata seseorang dari belakang. Lastum, bukan kalian. Bukan kalian. Kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum. Rekte iman sia wa marane kau lah di tengah-tengah lanjutkan keluar bahasa Sunda. Oh, tidak beriman gimana kalian? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam. Selamat kalian dengan melihat aku setiap hari. Kalian mengikuti apa yang aku lakukan, selamat. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari neraka. Wajar kalian mulia. Ternyata pantas Abu Bakar seperti itu. Rasulullah bersamanya. Wajar para sahabat mulia, Umar mulia, padahal dulu asyad jahiliyah, paling taat dengan jahiliyah. Tapi begitu disenggol dengan sidqah Islam, seperti itu. Wajar. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya bingung para sahabat. Lalu siapa yang paling menakjubkan imannya ya Rasulullah? Famanil ladzina ajaba ilaina imanuhum. Kalau bukan malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, kami pun bukan. Lalu siapa yang paling hebat imannya? Siapa diwakilkan? Siapa? Humul ladzina yuhibbuna min ba'd. Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Mukmin yang paling menakjubkan imannya bagi kami adalah mereka yang hidup di akhir zaman. La yaltahiqu nabi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku. Mereka tidak sejaman dengan kalian. Jauh di akhir zaman. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Itulah mereka yang paling menakjubkan imannya bagi kalian. Imanillah. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari kitab ini? Betul? Dari mana kita tahu dan kita paham fitrah kita Islam kalau bukan dari kitab ini? Dan dari mana kita tahu Nabi dan Rasul kita Rasulullah SAW kalau bukan dari kitab ini? Terkutuk dia. Ya. Rasmus Paludan yang membakar Quran di Swedia tanggal 27 Januari kemarin. Semoga Allah melaknat. Ya Allah, laknat dia dengan laknat yang belum pernah kau turunkan. Il'anhu ya Rabbi la'natan lam tursir qablaha wa ba'daha. Hadza kamu masalah. Amin. Amin. Inilah tiga kita untuk menjadi yang terbaik. Ada yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW? Belum. Jadi jangankan kita bertemu, mimpi ketemu Rasulullah aja mungkin belum. Kita tidak sejaman dengan para sahabat, tapi ingat, kita bisa jadi yang terbaik dari para sahabat ketika kita mengimani kitab suci, kita membaca, kita pahami, kita tadabburi, kita amalkan dan kita dakwahkan, maka ini akan memulihkan kita. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi. Allah akan memuliakan manusia dengan kitab ini, dan Allah akan menghinakan seseorang yang menghinakan kitab ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita yang terbaik? Kita hidup di akhir zaman. Fitnah kita buruk luar biasa. Allah dihujat, Rasulullah dimaki,
Islam ini kitab suci kita dibakar. Tidak pernah ada di zaman Rasulullah manusia sekeji itu, betul. Sekarang ada di zaman kita. Dan waktu kita sebentar. Iblis dan Dajjal tidak punya banyak waktu. Mereka sedang bersungguh-sungguh untuk menghancurkan kita. Bayangkan, Iblis dan Dajjal tidak pernah muncul di zaman para nabi, sekarang muncul di zaman kita. Ini jamnya sebentar. Oh iya, jamaah. Oh iya, jamaah. Ini fitnah di zaman kita dahsyat. Maka Allah memberikan pahala yang dahsyat ketimbang para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikan sunnahku, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman manusia meninggalkannya, di zaman manusia mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Ya Rasulullah, syuhada'u minna wa minhum. Syahidnya kami atau syahidnya mereka. Bal syuhada'u minkum. Bahkan syahidnya kalian. Hari ini kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Pahalanya 100 kali syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Pahalanya 100 kali syahidnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Pahalanya 100 kali syahidnya Mus'ab bin Umair. Mereka Allah muliakan, tapi yang menghidupkan sunnah zaman kita, pahalanya 100 kali syahidnya mereka. Seperti apa keutamaan satu mati syahid? Pertama, sebelum peluru menembus tubuh kita, sebelum pedang menyambar leher kita, Allah cabut nyawa kita terlebih dahulu. Pada yang syahid bi alamil maut tidak kedantin nanda. Orang yang mati syahid tidak akan sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Maka lihat orang yang mati syahid tersenyum kan? Karena tidak sakit kematiannya, seperti digigit semut. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti kasih tahu saya. Ustaz, jazakallah Ustaz, saya sudah mati syahid Ustaz. Alhamdulillah kematian saya tidak sakit Ustaz, hanya seperti digigit semut. Betul Ustaz. Siapa yang kirim WA dari Al-Barzah? Yang kedua, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Tragedi Pontianak Sampit, Madura, lawan Melayu. Ustaz kita 3 orang gugur pulang kajian di Majelis Taklim. Kepalanya belah, lehernya hampir putus. Ini yang hampir putus. 3 orang dikuburkan. Nah yakin syekh dimakamkan. Situasi aman, ini 2017 waktu itu. Situasi sudah aman, maka pihak keluarga meminta dikembalikan, dikubur, digali kembali kuburnya, jasadnya dipindahkan ke makam keluarga. 18 hari dimakamkan, darahnya masih merah, tubuhnya masih utuh. Bukti orang yang mati syahid, Allah haramkan bumi tanah menghancurkan tubuhnya. Yang ketiga, Allah bebaskan dari soal jawab, dari fitnah kubur. Yang keempat, Allah berikan 70 nama yang akan disyafaatinya masuk surga tanpa hisab dari keluarganya. 70 anggota keluarganya disyafaati tanpa hisab masuk surga. Yang kelima, Allah berikan mahkota kemuliaan Tajul Waqar. Dan yang keenam, Allah nikahkan dengan 70 bidadari. Pak, punya berapa bidadari di rumah? 2 apa 1? 1. Pak, cuma 1 Pak. Kalau 1 bukan istri namanya Pak, Iswan. 1 itu Iswan, 2 istu, 3 baru istri. Kalau 1 apa? 2, 3. Jadi disebut istri kalau? Betul Bu? Oh enggak. Enggak Bu. Jadi istri itu berapa? 1 apa 3 Bu?
Iya, semangat nih. Jadi cuma satu Bu ya? Udah Pak, cukup satu saja Pak, sabar Pak, cuma satu saja Pak. Satu ya Bu ya? Satu di Ternate, satu di Tidore, satu di Halmahera, satu di... Jangan gini mati Allah, 73 bidadari. Itu satu mati syahid, sekarang kali 100. 12. Kenapa sehebat itu Allah berikan pahala? Karena kita mempertaruhkan jihad kita hari ini, perjuangan kita mengawal Islam, Quran dan Sunnah dalam hidup kita hari ini. Bukan hanya mempertaruhkan reputasi para Nabi dan Rasul, bukan hanya mempertaruhkan nama baik Rasulullah SAW sebagai makhluk Allah yang terbaik, tapi kita mempertaruhkan nama baik Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, rajanya kesesatan di alam semesta, iblis dan dajjal. Kedua-duanya muncul di hadapan kita. Demi Allah, fitnah dajjal hampir sempurna. Ini yang saya lihat di Palestina. November kemarin saya baru Palestina, Mesir, Jordan. Saya bawa jamaah kajian ini di mana? Di sini Allah mengutus Nabi Ibrahim, di sini Allah mengutus Nabi Musa. Kita jalan-jalan kepada di jalan para Nabi. Insya Allah bulan harusnya tanggal 23 Februari saya berangkat ke Palestina nanti bersama jamaah. Terus saya menolak untuk berangkat, saya minta izin, saya kurang sehat. Jadi saya minta bulan Syawal dan jamaah. Tapi kalau mau berangkat ke Palestina bersama kita, nanti hubungi aja akan jual. Kita akan jalan ke kiblat kita yang pertama. Kiblat 1500 Nabi dan Rasul dari Islam, Masjidil Aqsa. Demi Islam kita dan Rasulullah SAW. Allah. Maka istiqomahlah. Tidak apa-apa kita kehilangan dunia. Dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan akhirat. Allah menjanjikan surga bagi kita ketika kita istiqomah. Memang berat perjuangan. Perjuangan kita hari ini memang dahsyat, beratnya luar biasa. Rasulullah menggambarkan jihad kita, perjuangan kita mengamalkan Islam hari ini seperti memegang bara api. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari Muslim Rasulullah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawma idin bidini kal qawbi ala jambi." Akan datang pada umat kita satu zaman, satu masa di mana orang-orang yang istiqomah memegang Islam, mengamalkan Islam. Orang-orang yang istiqomah mengamalkan Quran Sunnah seperti memegang bara api. Ada kayu bakar sedang merah menyala, kita pegang. Apa yang kita rasakan? Terbakar. Kita amalkan Islam dan Quran Sunnah. Kita amalkan akal sehat kita. Kita berjuang membela kebenaran dan hati nurani. Kita disebut teroris, ekstremis, intoleran. Begitu kan? Ya, kalau bilang habaib cucu Rasulullah SAW di penjara, di penjara. Hanya karena membela Quran dan Sunnah, memperjuangkan Islam Rasulullah SAW. Saya pernah ditangkap 2 tahun saya dapat hukuman. Tempat saya hanya satu hijab dengan Habib Bahar bin Smith. Hanya satu hijab saja antara saya dengan Habib Bahar. Semoga Allah melindungi Habib Bahar. Sekarang dia sedang disidang. Hanya karena satu fitnah. Hanya dengan fitnah mereka bisa membunuh kita. Tapi tidak. Sekali lagi, perjuangan kita ini dasar. Semua Nabi dan Rasul mereka meminta agar dihidupkan zaman kita. Saking dahsyatnya pahala dan gengsinya jihad hari ini. Baiklah, istiqomah. Kita sudah punya guru yang terbaik. Allah hadirkan beliau untuk kita. Syukuri, makmurkan diri. Korbankan apa yang kita punya demi harumnya Islam di sini. Ini karunia Allah. Jika dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Seperti apa nilai dunia dibandingkan dengan akhirat? Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Allah, ma dunya fil akhirah illa masalu ma yaj'alu ahadukum isbahu fil yadi hadhihi wal yanzur bima tarji'." Demi Allah, nilai dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada artinya. Ibarat seseorang di antara kalian yang mencelupkan telunjuknya ke lautan, maka perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Bapak Ibu, nilai dunia Bapak Ibu yang dibatas bermata, kita mencelupkan telunjuk kita ke lautan, lalu kita angkat. Air yang nempel di tangan kita, di telunjuk kita, itulah dunia dan segala isi.
Air laut itulah akhirat, surga. Jamaah. Jadi air yang ada dalam telunjuk kita itulah dunia dan segala isinya. Air laut itulah akhirat. Pertanyaan saya, bagaimana kita menikmati air yang ada di telunjuk kita? Ada orang minum kayak gini, ada tidak? Tidak. Bagaimana kita menikmati air yang ada di telunjuk? Cuma dijilat, betul? Kita tidak ketahuan. Tidak cukup dengan satu jilatan. Pertanyaan saya, hilangkah haus kita hanya dengan jilatan air itu? Hilang haus kita? Tidak, itulah dunia. Sebanyak apapun dunia yang kita punya, tidak akan pernah sampai kepada kata puas. Jauh. Sudah punya di rumah yang cantik, dia di luar lebih cantik. Kalau 5. Tidak pernah cukup dunia, jauh dari kata puas. Tapi akhirat lautan biru. Umar sampai dinasihati. Ketika melihat Rasulullah tidur di atas pelepah kurma, nangis Umar. Rasulullah SAW bangun, ada bekas pelepah kurma di pipi kanannya karena tidurnya begini. Itu pelepah kurma nempel terbentuk di pipi Rasul. Nangis Umar, ya Rasulullah, Anda kekasih Allah, kenapa hidup miskin seperti ini? Lihat kisah Persia, Raja Persia, Raja Romawi. Mereka kaya raya, mereka menikmati dunia, tapi mereka ahli neraka, musuh-musuh Allah. Kenapa Anda tidak minta dunia? Apa kata Rasulullah SAW? Rasul tidak senang sama itu. Kata-kata, ya Umar, innahum ajilat nikmatum fid dunya wa laysa lahum fil akhirah nasib. Laysa nasib fil akhirah. Lahu. Umar, mereka adalah orang-orang yang Allah segerakan kenikmatan mereka di dunia. Di akhirat sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan. Amman nahnu ukhrat ni'matuna fil akhirah. Adapun kita adalah kaum yang Allah tangguhkan kelezatan dan kekayaan kita nanti di akhirat. Mau pilih mana Umar? Mau pilih dunia apa akhirat? Jadi malu. Akhirat tidak seru. Jamaah insyaallah. Allah sediakan surga bagi kita kalau kita istiqomah bekerja di jalan Allah. Alhamdulillah. Baik, saya tutup dengan satu hadis yang membuat saya bangga menjadi orang Indonesia. Satu hari saya bertemu dengan guru saya di Sidibli di Komplek Al-Aqsa 2016 bulan Juli kalau tidak salah. Di situ kita bekerjasama dengan Mr. Simon yang orang Palestina Muslim. Kita mau bekerja sama untuk membuat sebuah proyek membantu para pengungsi yang ada di West Bank, tepi barat. Saat itu saya kesana bersama jamaah. Subhanallah, setelah sholat subuh saya ketemu lagi dengan guru saya yang dulu mengajarkan saya tentang Islam, Syariatul Abbasi, ketua umat Muslim. Saya bertanya pada beliau tentang hadis Rasulullah SAW. Saya Muslim, dalam kitab Iman, kalau tidak salah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi sunnatil arba, hatta ra'aitu masyarika wa maghriba, wa atani al-kansayn al-ahmar wal-abyada, wa anna ummati sayakunu mulkuha ma nazala minha. Allah melipatkan bumi, membentangkan bumi untukku. Allah membentangkan bumi yang bulat dibikin terbentang hingga terbentang terlihat dari timur hingga ke barat dunia. Kekayaannya Muhammad kekasih, bumi yang aku berikan untukmu. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan kepada kedua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawali minha, dan umatku akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya. Allah Akbar. Wafilah kabar gembira dari Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Sebelum hari kiamat Islam akan zahir lagi. Terakhir sekali lagi Islam akan zahir. Entah kapan, Allah a'lam. Hanya yang jelas ketika Islam berkuasa, timur dan barat dunia akan kembali kita kuasai. Kenapa para pendahulu kita menamakan barat itu Maroko, timur itu Merauke, sama namanya Maroko dan Merauke, betul? Karena untuk memberitahukan pada dunia, Islam akan kembali memimpin dunia. Allah Akbar. Dan tahukah siapa yang akan memimpin kembali hadis? Saya tanya hadis tadi, ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina Indonesia. Di mana al-ahmar wal abyad, bendera kami merah putih. Apakah ada hubungan hadis ini dengan kami Indonesia? Beliau berpuk saya. Jawaban beliau sama dengan jawaban Syekh Abu Bakar Al-Wabidah 2016.
beliau mengimami kita sholat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Ya. Mereka mengatakan, la na'taqid himmatana li tahriri bilad Filistin wa i'adatil Quds li habil muslimin al-arabiyyin wa la ala gharbin bi ittihalihim, lakinnana na'taqid anna nusrata min Allah satadullu ala yadaykum ya Indonesia. Allahu Akbar. Mohon maaf, saya tidak berharap kebangkitan Islam ini, pertolongan Allah akan kebangkitan Islam ini, bebasnya Palestina, kembalinya Al-Aqsa kepada bangsa Arab. Mohon maaf, maksudnya kaum yang munafik di Jazirah sana, bukan zuriat Rasul, tapi kaum munafikun yang sekarang menuntut dari Arab. Lihat, Halloween dirayakan, Maulid dilarang, tapi Halloween diadakan. Maulid dilarang, ya, konser musik mereka adakan. Saya lihat sendiri di Jeddah waktu itu, di Jeddah seperti itu. Maka kami yakin, kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian. Hei Indonesia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah kenapa zuriat Rasulullah Allah simpan di Indonesia untuk yang terakhir, karena mereka lah yang akan memimpin kita untuk memimpin kembali dari Islam. Gimana? Insyaallah. Jadi jangan heran kalau Indonesia sekarang dibikin carut marut politiknya, karena kita sedang diuji oleh Allah. Layakkah kita memimpin dunia? Kalau kita bisa memimpin Indonesia, membebaskan Indonesia, maka kita bisa membebaskan dunia. Ini kalimat terakhir dari saya. Ini betul-betul terakhir. Aman? Percaya saya rumah Habib. Gimana? Saya pernah ditanya oleh teman-teman saya pernah bertemu, istilah saya dipertemukan dengan Al-Qaeda, dipertemukan dengan Taliban, di sudut Al-Qassam, Jihad Islami. Hanya sampai belum saya bertemu di Palestina dengan Syekh Ahmad Yasin, belum keburu syahid. Di Irak belum bertemu dengan Al-Qaeda, sama Bin Laden belum bertemu. Tapi murid-muridnya dia memperkenalkan saya tentang jihad yang sesungguhnya. Gimana? Mereka bertanya terus. Palestina sudah teruji. Puluhan tahun Israel membantai Gaza tidak pernah berhasil, karena Allah sedang melindungi mereka dengan malaikat. Wajar Allah persiapkan Palestina dan Suriah untuk membebaskan Islam bumi Syam. Taliban di Afghanistan, Khorasan yang kata Rasulullah sebutkan akan bangkit pasukan yang tidak terkalahkan, sudah terbukti. Tahun 97 Rusia hancur di tangan Taliban. 97. 2015 Amerika kehilangan 2.564 pasukannya. Kalah Rusia sama Amerika, negara hebat di dunia, kalah sama Taliban. Wajar Taliban dipilih Allah. Indonesia masa dipilih Allah? Baru dengan minyak goreng saja sudah kalah kabut. Bagaimana akan memimpin dunia? Siapa bangsa yang akan menguji kehebatan Indonesia? Palestina sudah dibuktikan di sudut Al-Qassam, Hamas kehebatannya melawan Israel. Taliban hebat teruji melawan Rusia dan Amerika. Indonesia mereka lawan saha. Jangan lupa Allah pernah bersabda, ya Rasulullah pernah bersabda, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigol al-ayun julum ahmar zulfal qulub wa ujum kalmajan di muttaqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan perang dengan sebuah bangsa. Sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, lebar wajah mereka. Sudah hadir mereka di Indonesia. Toh di Halmahera kembali, di Medan, di relief. Mereka banyak mengambil negara kita. Insya kalau mereka bisa kita usir dari NKRI, berikutnya Palestina, bumi para nabi yang kita bebaskan. Allahu Akbar. Itu barangkali waktu yang dapat saya sampaikan. Tapi mohon maaf, keluar aslinya saya. Jangan kaget. Tadi malam saya lebih keras lagi dengan mereka. Itu barangkali perkenalan saya. Tapi syukur jazilan. Ya, syukur jazilan. Ihtimamikum lana. Wa memang terbaik. Terima kasih Bapak. Mohon maaf ini saya tidak lama karena harus kepada suatu saat insyaallah kita akan berkunjung kembali. Saya jatuh cinta dengan Ternate, Tidore, Masya Allah indah sekali. Saya kemarin snorkeling, menyelam dengan beliau, menjaga nyelamnya.
saya memang melihat indah sekali, jauh bening sekali. Saya ini ingin membawa keluarga saya ke sini, insyaAllah. Mudah Allah berikan saya rezeki, ingin saya bawa satu keluarga. Mungkin bisa seminggu lagi saya di sini, insyaAllah. Khusus di Ternate dan di Golan. Terima kasih. Habib saya selalu syukur atas sedekah yang Allah berikan kepada ibu dan insyaAllah. Terima Ustaz, insyaAllah. Saya selalu di dalam. Warga kita, saudara kita, Pak Budiman Sunda di Ternate ini memiliki masjid. Alhamdulillah sudah Allah takdirkan punya tanah di daerah Tanah Merah, Kayu Merah, di daerah Kayu Merah, sehingga mau masjid. Alhamdulillah, mari kita bantu upaya pembangunan masjid ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi bana Allahu mislahu fil jannah." Barang siapa yang membangun satu masjid Allah di muka bumi ini, maka Allah beri bangunkan untuknya satu masjid, satu istana di surga. Ya, kita bantu pertama dengan dukungan doa dan juga dengan dukungan materi. Barangkali wafilah dan saya doakan wafilah yang membantu untuk pembangunan masjid ini dengan doa ajarallahu fi ma'ataitum wa barakallahu fi ma'ataitum. Semoga Allah mengalirkan pahala sedekah yang antum sampai ke surga dan menjadi sedekah jariah. Selama masjid yang berdiri, semoga mengalir terus pahala daripada antum dan semoga Allah memberkahi harta yang antum pegang. حمدا في نعمك في مسجدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد طب القدر وعافيه الابدان والشفاء لك ونور الابصار والبصير وصلي وعلى اله وصحبه اجمعين امين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اهدنا ووفقنا الى الحق الى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا اننا سمعنا من الذين ثبتنا على قلوبنا وصرفنا على طاعتك يا رب وصرفنا قلوبنا على طاعتك يا رب. اللهم رب ربنا اللهم إننا نسألك خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعان به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بما أنزلت واتبع الرسول فاطلبنا ما شهدنا. اللهم أنزل كل البركة من عندك ورحمة من عندك إلى هذا المجلس مجلس الخير والبركة يا ربي. املأ هذا المجلس ببركة من عندك ورضوانك يا ربي عنهم يا ربي كما باركت على أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ترضى عن أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي أعطي صحة قوة الجسم وقوة الفكر لأهل هذه المسجد خصوصا لحبيب بكير الأوسط يا ربي ولحبيب فوزي ولأحبائي ولمن الأمة الإسلامية في هذه المنطقة أو في هذه مدينة ترناتي. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Habib, syukur jazilan. Saya selalu Habib keluarga, Habib Fauzi saya selalu. Terima kasih Habib. Insyaallah nanti kita ketemu di materi yang akan datang. Demikian berakhir dari saya. Ada Allah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak. Terima kasih banyak kepada Ustaz Rahmat Baikunis. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga diberikan kemudahan dalam perjalanannya ya. Kita tutup majlis ini. Ada cendera mata. Nah, simbolis. Ya. Belakangan dulu. Silakan. Simbolis. Ya, nanti kita tutup majlis ini dengan talqin zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatul haq alaina nahya wa alaina namut wa alaina nubat insyaallah ta'ala min al-aminin. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Muhammad bin Ali bin Ali bin Sa'ad Ali Bari Makam. الفاطمة فخر سنشي أبو بكر بن سالم وأبو عبد بن سالم حسن حاتم الله محمد بن شعيب بن سالم وشيخ عمر بن عيسى أمر وقد بن فاصل عمر بن عبد الرحمن الطاس وشيخ علي بن أبو بكر علي بن حسن أحمد أزل يمين لا إله إلا الله وإلى حاجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وحسن مقاصدنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Ahmad Baiguni. Sami'na ala takfir, kami minta maaf atas kekurangan yang dalam pelayanan yang sedikit kita sarapan sebelum jawaban. Kurang lebih saya minta maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.